Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul tentang inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah proses penalaran dalam sistem pakar yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan yang terdapat dalam basis pengetahuan. Proses ini sangat penting karena menjadikan sistem pakar tidak hanya sekadar menyimpan informasi, tetapi juga mampu berpikir dalam memberikan solusi atas masalah tertentu. Inferensi meniru logika pakar manusia dalam memecahkan masalah dengan cara sistematis. Melalui inferensi, komputer dapat mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, inferensi dalam mekanisme yang menjadikan sistem pakar bersifat cerdas. Di sini juga ada peran inferensi. Inferensi memiliki peran sentral dalam sistem pakar karena ia menjadi penghubung utama antara fakta yang ada dan kesimpulan yang dihasilkan. Tanpa inferensi, sistem pakar tidak akan bisa memberikan keputusan yang bermanfaat. Yang pertama ada pusat keputusan. Inferensi berperan sebagai inti pengambilan keputusan dalam sistem pakar. Fakta yang dimasukkan pengguna diolah bersama aturan untuk menghasilkan solusi logis dan relevan. Ada juga menghubungkan input pengguna dengan aturan dalam basis pengetahuan sehingga sistem dapat menyesuaikan data dengan logika yang sudah ditetapkan. Yang terakhir ada peniruan pakar. Proses inferensi dirancang untuk meniru cara berpikir dan mengambil keputusan seperti seorang pakar di bidangnya. Selanjutnya, komponen inferensi. Inferensi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan komponen utama yang saling terhubung. 3 komponen inilah yang menjadi fondasi agar sistem pakar mampu melakukan proses penalaran secara terstruktur dan menghasilkan keputusan yang rasional. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aliran data dari pengguna hingga keluaran sistem berjalan efektif. Komponen-komponen tersebut meliputi basis pengetahuan, mesin inferensi, Kucing atas pokok, kerbau masuk parit. dan antarmuka pengguna. Basis pengetahuan menyimpan semua informasi yang dibutuhkan sistem, termasuk fakta, data, dan aturan logika. Mesin inferensi bertindak sebagai otak yang menalar dan menelusuri aturan untuk menemukan kesimpulan yang paling tepat. Antarmuka pengguna atau user interface menjadi media komunikasi agar pengguna dapat memahami hasil penalaran sistem. Proses inferensi. Proses inferensi merupakan tahapan logis yang dilakukan oleh sistem pakar untuk mengubah data menjadi keputusan. Tahapan ini menunjukkan bagaimana sistem berpikir dengan menelusuri fakta dan aturan yang ada. Secara umum, inferensi tidak bersifat acak, melainkan mengikuti pola penalaran yang sistematis agar hasilnya dapat ditanggungjawabkan secara logis. Langkah-langkah umum proses inferensi adalah sebagai berikut. Step 1. Identifikasi fakta awal. Sistem menerima input berupa kondisi, data, atau gejala dari pengguna. Step 2. Pencocokan aturan. Mesin inferensi mencari aturan yang relevan dalam basis pengetahuan. Step 3. Penalaran dan evaluasi. Sistem menjalankan logika untuk menilai apakah fakta memenuhi aturan tertentu. Step 4. Pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem menghasilkan rekomendasi atau keputusan akhir. Tujuan inferensi. Inferensi memiliki tujuan utama untuk membantu sistem pakar memberikan hasil yang konsisten, efisien, dan menyerupai penalaran manusia dalam konteks kecerdasan buatan. Inferensi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan keputusan, tapi juga untuk mempermudah penggunaan dalam memahami alasan di balik keputusan tersebut. Beberapa tujuan utama inferensi. Yang pertama, memberikan hasil yang konsisten. Keputusan yang
sama akan diberikan untuk kondisi serupa. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Sistem dapat menggantikan peran pakar dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, mentransformasi data menjadi pengetahuan. Fakta diolah hingga menjadi kesimpulan bermakna. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan logis. Sistem menyediakan data analisis yang terukur dan rasional. Mewariskan pengetahuan pakar. Aturan dan logika yang digunakan bisa dipakai berulang kali di masa depan. Oke, di sini ada karakter inferensi. Inferensi memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari sekedar pemrosesan data biasa. Ciri-ciri ini menunjukkan bagaimana sistem bakal melakukan penalaran logis secara konsisten dan dapat dijelaskan kembali kepada pengguna. Karakteristik inferensi mencerminkan kemampuan sistem dalam berpikir secara sistematis, berbasis logika, dan terarah pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik utamanya meliputi berbasis aturan logika. Keputusan didasarkan pada kombinasi fakta dan aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Terbatas pada domain spesifik, hanya bekerja dalam ruang lingkup tertentu sesuai bidang keahlian sistem. Sistematis dan terstruktur. Setiap langkah penalaran dilakukan sesuai urutan logika dan yang jelas. Dapat dijelaskan. Setiap keputusan dapat dilacak kembali ke aturan yang digunakan. Konsisten dalam output. Hasil tidak berubah meskipun dijalankan berulang kali pada kondisi yang sama. Oke, di sini ada kekuatan inferensi. Kekuatan inferensi terletak pada kemampuan meniru cara berpikir pakar manusia secara logis dan objektif. Inferensi memungkinkan sistem pakar bekerja tanpa emosi, bias, atau kelelahan sehingga hasilnya stabil dan dapat dipercaya. Selain itu, inferensi mampu mengolah sejumlah besar data dengan cepat, menghasilkan keputusan yang efisien dan terukur. Keunggulan lain adalah kemampuan dokumentasi di mana pengetahuan pakar yang sebelumnya bersifat personal dapat disimpan dan digunakan oleh banyak orang. Dengan demikian, inferensi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menjadi sarana pelestarian pengetahuan manusia dalam bentuk digital. Di sini keterbatasannya, meskipun inferensi memiliki banyak keunggulan, ada beberapa batas yang perlu diperhatikan agar pengguna memahami kemampuan sistem secara realistis. Keterbatasan ini muncul karena inferensi sangat bergantung pada basis pengetahuan dan logika yang dimasukkan manusia. Jika data tidak lengkap atau aturan kurang tepat, maka hasil inferensi juga berpotensi tidak akurat. Selain itu, proses pembangunan sistem inferensi membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi karena melibatkan pakar di bidang tertentu. Sistem ini juga sulit beradaptasi dengan perubahan cepat jika tidak diperbaharui secara manual. Yang terakhir ada kesimpulan. Inferensi merupakan jantung dari sistem pakar yang memungkinkan komputer berpikir secara logis dan sistematis. Dengan mekanisme ini, sistem dapat mengubah fakta menjadi kesimpulan yang bermakna dan memberikan rekomendasi yang menyerupai keputusan seorang pakar. Walaupun masih memiliki keterbatasan, inferensi tetap menjadi komponen penting dalam mengembangkan kecerdasan buatan modern. Ia tidak hanya membantu menyelesaikan masalah secara efisien, tetapi juga menjadi cara untuk mendigitalisasi dan mempertahankan pengetahuan manusia agar dapat digunakan secara luas di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.